Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, salam sejahtera bagi kita Bapak Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan. Merupakan kebahagiaan tersendiri bagi saya dapat kembali menyapa dan mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari dikasih Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Dan saya percaya kita bisa punya waktu hari ini. Ini semuanya karena anugerahnya, semua karena rahmat Tuhan bagi kita. Dan kita juga diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat berharga dan kita pantas bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudariku, pada kesempatan hari ini, yaitu Minggu tanggal 16 Januari tahun 2022 ini, saya terus dengan sukacita mengajak Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama-sama. Karena saya percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kehidupan kita. Dan kalau kita terus mencintai firman-Nya, maka kita akan terus mengalami jalan-jalan yang terang dalam kehidupan kita. Kita akan terus melihat tuntunan-tuntunan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Dan saya berdoa firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini menjadi tuntunan bagi jalan-jalan kehidupan kita sekalian. Bapak dan Ibu, Esra pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat kelima mencatat dan menjelaskan kepada kita tentang bangsa Israel, orang Yehuda yang sudah kembali dari pembuangan, kembali ke Yerusalem. Dan dikatakan orang-orang Yehuda dan orang-orang Benyamin bahwa mereka membangun atau sedang melaksanakan pembangunan bait suci bagi Tuhan Allah Israel di Yerusalem. Tapi ada orang-orang yang datang, dan kelompok tersebut adalah orang-orang Asyur yang tinggal di Yerusalem. Karena mereka yang dikirimkan oleh Raja Asyur datang ke Israel pada saat orang Israel dibuang ke Persia. Dan penduduk di Asyur dipindahkan ke Yerusalem. Nah, waktu bangsa Israel datang kembali ke Yerusalem mau membangun, nah orang-orang itu melakukan gerakan untuk menggagalkan pembangunan tersebut. Karena memang mereka tidak suka untuk hal itu dilakukan. Di dalam ayat keempat dikatakan penduduk negeri itu, dikatakan yaitu orang-orang Asyur yang tinggal di negeri itu, yang tinggal di Yerusalem. Dikatakan penduduk negeri itu melemahkan semangat orang-orang Yahudi dan mereka takut untuk membangun. Mereka dilemahkan sehingga orang Israel yang baru datang, katakanlah baru kembali dari perantauan itu atau baru kembali dari pembuangan itu, mereka sekarang ada di Yerusalem, diintimidasi, ditakut-takutin, dilemahkan semangatnya. Dan dalam ayat 24 Bapak Ibu kalau membaca pasal 4 dari kitab Esra ini, dikatakan pembangunan itu sempat terhenti. Nah, ingat yang mengutus mereka meninggalkan Persia ada seorang raja namanya Koresi. Tetapi waktu mereka sampai di Yerusalem, pemerintahan di Persia ditangani oleh Darius. Dan waktu saat pemerintahan Dariuslah terhenti pembangunan itu selama yang dituliskan di dalam Alkitab sekitar 2 tahun terhenti. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, waktu saya melihat hal ini, saya menarik pelajaran yang ingin saya bagikan bagi kita. Apakah itu? Yang pertama adalah bahwa ternyata melakukan perintah Allah tidak ada jaminan akan tanpa rintangan. Bangsa Israel keluar dari keluar dari pembuangan Persia datang ke Yerusalem. Itu perintah Tuhan. Mereka membangun bait suci, itu perintah Tuhan. Jadi mereka kembali ke Yerusalem dan juga mereka membangun bait suci, itu perintah Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Mereka menghadapi rintangan. Dengan kata lain, melakukan perintah Allah tidak ada jaminan akan tanpa rintangan. Itulah yang dialami oleh orang Yehuda yang sedang membangun bait suci. Dan saya mau katakan juga yang kedua adalah bentuk dan serangan yang dilakukan oleh si jahat
kepada orang-orang membangun adalah pertama, melemahkan semangat. Mereka dilemahkan semangatnya. Yang kedua, menyebarkan ketakutan. Dan yang ketiga, menggagalkan rancangan pembangunan. Setiap orang yang mau membangun, baik itu membangun rumah Tuhan, membangun kehidupan pribadi diri sendiri, selalu akan ada situasi-situasi seperti itu yang melemahkan semangat. Dan bukan hanya melemahkan semangat, menyebarkan ketakutan. Dan bukan hanya menyebarkan ketakutan, berusaha untuk menggagalkan rancangan-rancangan pembangunan yang akan dikerjakan. Hal itu dapat dilihat yang dialami oleh orang-orang Yahudi. Dan hal tersebut bisa terjadi karena orang tertentu atau kelompok orang tertentu, ataupun mungkin karena serangan iblis. Yang jelas, orang-orang Yehuda yang membangun bait suci pada saat itu, ada serangan-serangan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok orang-orang Asyur yang tinggal di negeri mereka, karena dikirimkan oleh Raja Asyur pada waktu-waktu yang sebelumnya, yaitu sebelum mereka kembali ke Yerusalem. Ada serangan-serangan di sana, dan mereka akhirnya lemah. Dan sayang sekali, pembangunan berhenti karena serangan yang membuat mereka lemah dan membuat mereka ketakutan. Saudara-saudara kudus Tuhan, berdasarkan kisah ini, berdasarkan cerita ini, saya sungguh ingin mengajak Bapak Ibu mempelajari dan merenungkannya. Apa yang dialami oleh orang-orang Yahuda ini, apa yang terjadi dalam kehidupan mereka, yang mana mereka sempat berhenti di dalam membangun. Dan nanti kita akan pelajari selanjutnya bahwa pembangunan itu memang dilanjutkan dan sampai selesai. Tapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya mau sampaikan yang pertama yang perlu kita menjadi renungan kita. Membangun rumah bagi Tuhan adalah sesuai dengan kehendaknya. Saya sampaikan lagi, membangun bait suci, membangun rumah bagi Tuhan, itu sesuai dengan kehendaknya dan Tuhan sangat senang. Dan itulah sebabnya bangsa Israel pulang ke Yerusalem adalah untuk membangun bait suci, karena Tuhan sangat senang untuk hal itu. Dan kalau saudara kasih Tuhan, kalau kita membangun rumah Tuhan, itu secara jasmani atau bangunan gedung, ataupun membangun secara rohani, yaitu membangun kehidupan kita, yang jelas itu sangat disenangi oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya mau mengajak kita untuk melibatkan diri kita. Kalau ada pembangunan rumah Tuhan, mari libatkan diri kita. Dan kalau membangun rumah rohani, yaitu diri kita, mari kita dengan semangat membangunnya, karena itu sangat disenangi oleh Tuhan, sangat disukai oleh Tuhan. Dan bangsa Israel disuruh pulang, diberikan Tuhan kesempatan pulang dari Persia, pulang ke Yerusalem adalah untuk membangun rumah Tuhan, karena Tuhan senang rumahnya dibangun. Karena Tuhan senang kalau kita membangun rumah baginya. Tapi yang kedua Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini perlu kita perhatikan dengan baik. Dalam membangun rumah Tuhan, membangun hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan, dengar, pasti menghadapi tantangan dan rintangan. Pasti, saya katakan pasti. Mengapa pasti? Karena Tuhan suka kalau kita membangun. Namun si jahat tidak menyukainya. Ada orang-orang atau kelompok orang tersebut yang orang-orang yang jahat, yang mau menghalangi dan tidak senang untuk pembangunan tersebut. Dan bahkan ada pihak yang pasti tidak suka kalau kita membangun rumah bagi Tuhan, membangun kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Pasti si jahat yang senang. Oleh karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita, perlu senantiasa persiapkan diri kita, memohon pertolongan Tuhan. Waspada, jangan sampai lemah dan ketakutan. Sebab ada pekerjaan-pekerjaan dan gerakan-gerakan si jahat yang akan melemahkan engkau. Di saat membangun rumah bagi Tuhan, di saat membangun rumah rohani, yaitu membangun hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan, tetap waspada, tetap berhati-hati, tetap juga menjaga hati kita supaya jangan sampai lemah, sampai jaga ketakutan, apalagi sampai berhenti untuk membangun. Dan yang ketiga Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam membangun hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan, membangun kehidupan kita kah, membangun bangunan rumah bagi Tuhan kah, saya mau sampaikan, tetap percaya akan penyertaan Tuhan dan tetap andalkan Tuhan dan memohon pertolongannya. Terus membangun, jangan berhenti. Mungkin situasi yang ada berkata, udahlah, gak usah kamu terlalu rohani, gak usah kamu terlalu sungguh-sungguh kepada Tuhan, gak usah terlalu serius, gak usah terlalu
ya fanatik gitulah. Saya beritahu, namanya membangun rumah Tuhan, itu membangun tubuh kita sebagai bait Roh Kudus. Kita harus tetap semangat, tetap antusias, jangan berhenti membangun rumah Tuhan. Jika Tuhan memberikan kita gerakan, memberikan kesempatan untuk membangun rumah bagi Tuhan secara fisik, mari terus membangun dan tetap percaya dan akan penyertaan Tuhan dan andalkan Tuhan. Jangan andalkan diri kita, jangan andalkan manusia, jangan andalkan siapapun, tapi andalkan Tuhan, karena Dialah yang akan menolong kita menyelesaikan segala sesuatunya. Jangan berhenti, jangan berhenti. Mungkin hari ini Bapak Ibu ada yang mengalami berbagai rintangan dan tantangan dalam kehidupan, sehingga semakin lemah dan semakin mundur secara kerohanian. Saya beritahu, Tuhan ingin kita tetap antusias dan semangat. Bangun kehidupan kita, bangun kehidupan kita, bangun rumah bagi Tuhan. Jadikan hidup kita menjadi rumah bagi Tuhan, menjadi rumah kesukaannya. Tentunya saya katakan membangun rumah bagi Tuhan itu bukan bicara tentang hanya fisik. Walaupun dalam kehidupan orang Israel ini mereka membangun rumah Tuhan secara fisik, secara bangunan. Tapi saya beritahu, membangun rumah Tuhan bisa juga kita membangun melalui kehidupan kita yang menjadi rumah bagi Tuhan, tempat kediaman Roh Kudus. Kita bangun secara baik dan berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudari kasih Tuhan, maka pada kesempatan pagi hari ini, jika Bapak Ibu sedang berusaha membangun rumah Tuhan, baik itu secara fisik maupun secara rohani, yaitu diri kita sendiri, saya mau sampaikan, tetaplah membangun, tetaplah bersemangat, tetaplah antusias, teruslah membangun. Jangan biarkan dirimu menjadi lemah, jangan biarkan dirimu ketakutan karena ancaman, karena intimidasi dari roh-roh jahat atau intimidasi dari orang-orang yang bermaksud jahat atas kehidupan. Jika engkau diberikan Tuhan gerakan, jika Tuhan menggerakkan hatimu untuk membangun rumah Tuhan, baik secara fisik maupun secara rohani, yaitu diri kita sendiri, terus membangun. Jangan lemah, jangan ketakutan, karena Tuhan pasti menyertai kita semuanya. Saudara-saudari kasih Tuhan, itulah sebabnya pada pagi hari ini saya ingin berdoa, meminta kepada Tuhan bersama-sama dengan Bapak Ibu yang mendengarkan renungan ini, supaya kita terus diberikan semangat untuk membangun rumah bagi Tuhan, baik itu secara jasmani atau bangunan, maupun membangun hidup kita sebagai rumah bagi Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami bersyukur kepadamu. Bersyukur atas pemeliharaanmu, bersyukur atas berkat-Mu, bersyukur atas rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari bagi kami. Dan kami juga bersyukur firman-Mu yang memberikan kepada kami pencerahan dan memberikan kepada kami tentang pemahaman yang semakin dalam tentang perjalanan kehidupan bangsa Israel yang membangun rumah bagi Tuhan, membangun bait suci. Mereka mengalami tantangan dan rintangan, padahal Tuhan sudah membuka jalan. Mereka keluar dari pembuangan di Persia, balik dan kembali ke Yerusalem. Tapi di saat mereka melakukan hal-hal yang baik, membangun rumah bagi Tuhan, mereka juga mengalami tantangan dan rintangan. Bahkan mereka ketakutan, mereka lemah semangatnya sampai pembangunan berhenti. Tuhan, kami belajar dari kisah ini. Kami berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan yang menolong kami, supaya Tuhan yang menuntun kami, sehingga dalam segala hal yang kami lakukan, membangun kehidupan kami, membangun rumah bagi Tuhan, membangun rumah bagi Tuhan secara fisik, bangunan gedung, atau membangun kehidupan kami sebagai bait Roh Kudus. Tuhan, tolong kami, tuntun kami supaya kami tidak menjadi lemah, supaya kami tidak kehilangan semangat, tapi tetap antusias, dan kami terus membangun kehidupan kami. Terus juga kami bergerak melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami kerjakan di dalam nama Yesus Kristus. Hari ini hamba berdoa menyerahkan saudara-saudaraku yang mungkin dalam keadaan yang lemah karena pergumulan persoalan yang mereka alami karena intimidasi dari si jahat yang terjadi dalam hidup mereka. Hamba berdoa dalam nama Yesus, kekuatan, kesegaran, keteguhan iman dari Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Saudara-saudariku dikasih Tuhan, tetap semangat, tetap antusias, bangun kehidupanmu sesuai kehendak Tuhan. Bangunlah apa yang bisa engkau bangun, karena Tuhan pasti menyertai dan menolong engkau. Jangan patah semangat, bangun keluargamu, bangun kehidupanmu, bangun pribadimu, bangun kerohanianmu, dan berjalan dalam kehendak Tuhan. Lihatlah, Dia akan menyertai dan menyatakan pertolongannya bagi kehidupan kita semuanya. Saudara-saudara kasih Tuhan, biarlah kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Saudaraku dikasih Tuhan, demikianlah renungan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Jika Bapak Ibu membutuhkan dukungan doa dari kami, mari kirimkan dukungan doa atau permohonan doa melalui WA yang ada di podcast ini. Dan saya percaya Tuhan Yesus memberkati kita. Dan jika Bapak Ibu diberkati, tuliskanlah di kolom komentar, sehingga saudara-saudara kita yang mengikutinya mengalami berkat Tuhan juga. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom.